seperti mana ya, kemarin kita udah bahas sederhana seperti ini misalnya, yang berupa gabungan node yang akomodasi input dan offset digabungkan dengan activation function yang merupakan non-linear function. Kalau kita kombinasikan network sederhana itu, banyak network sederhana itu sedemikian rupa, kombinasi banyak network, banyak nodes, ya, banyak nodes kita sebut dengan nodes, kita bisa menggunakan gabungan nodes itu, gabungan node itu untuk menangkap fungsi yang kompleks seperti yang ada di slide ini ya. Karena satu node sendiri bisa menangkap bentuk yang mendekati sigmoid kayak gini. Terus kalau kita gabungkan banyak nodes, kita bisa menangkap banyak sigmoid like function seperti sigmoid like, karena nggak persis sigmoid ya. Kalau kita lihat fungsi yang biru ini sebetulnya nggak sempurna sigmoid, tapi sebagian bisa kita dekati dengan sigmoid. Terus kalau kita gabungkan semuanya jadi bisa menangkap bentuk yang semakin kompleks. Oke, terus ya contohnya ini satu node sederhana, satu network sederhana yang hanya terdiri dari satu node, mengakomodasi banyak input 1 sampai xn, ada offset W0 di sana dan satu gabungan activation function untuk satu node. Kalau kita gabungkan banyak node menjadi sebuah network yang kompleks, kita bisa menangkap fungsi yang semakin dan neural network ini aplikasinya tentu kelebihannya dari neural network, kita bisa gunakan aplikasi ini untuk regresi, baik untuk regresi maupun untuk klasifikasi. Minggu kemarin kita udah bahas aplikasi neural net ini untuk keperluan klasifikasi, dan contoh yang kita bahas minggu kemarin ketika kita akan menggunakan neural network untuk keperluan klasifikasi, kita bahas kemarin logic function kan, logic function contohnya. Pak Teguh, mohon izin. Ya. Bisa di co-host Pak, biar bisa record Pak. Dijadikan co-host buat record Pak. Iya. Co-host, oh iya. Caranya kemana ya? Di Zoom-nya Pak. Kemudian ke participant atau bukan? Iya Pak, partisipan Pak. Di partisipan. Kemudian siapa yang mau dijadiin Dimas Pak, Dimas. Saya harus pilih. Dimas Rizky. Iya Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Ada Pak Ari minta itu ya kode presensi nanti. Iya Pak, sedang saya mintakan. Jadi bisa digunakan ini untuk klasifikasi. Contoh aplikasi klasifikasi yang sederhana kemarin kita bahas untuk N-logic gate ya. Ini satu network sederhana yang ketika kita memberikan faktor pembobot yang tertentu, misalnya di W1-nya 0,5, W2-nya 0,5, W0-nya minus 0,75, kita bisa menggunakan network ini untuk merepresentasikan N-logic ya. Dengan activation function di sini kita menggunakan signum. Sekali lagi saya mau tekankan, activation function tidak harus sigmoid, tidak harus signum, bisa macam-macam, tapi untuk simplifikasi di sini hanya sekedar ilustrasi saya gunakan signum. Saya beri ilustrasi juga minggu kemarin untuk kasus OR logic gate. Tentu saja untuk OR logic gate
weightage factorsnya, pembobotannya akan berbeda dengan AnLogikit, tapi ternyata di sini kita bisa menggunakan struktur network yang serupa dengan di AnLogikit. Gitu. Untuk masalah yang lebih rumit, misalnya untuk eksklusif OR di sini, eksklusif OR logikit, ternyata kalau kita lihat ilustrasinya di sini, kelas yang satu dengan kelas yang lain tidak bisa dipisahkan sederhana dengan satu garis pembatas. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kita harus mempunyai fungsi yang lebih kompleks untuk memisahkan dua kelas ini. Yang artinya karena garis lurus nggak bisa memisahkan dua kelas ini dengan mudah, kita harus membuat intinya kita harus membuat fungsi yang bisa merepresentasikan border ini, pembatas ini lebih dari sekedar garis lurus. Kalau kita ambil analoginya dengan kelebihan neural network yang saya bahas di awal tadi, artinya masalah ini bisa diselesaikan kalau kita membentuk network yang lebih kompleks. Dan ternyata kasus eksklusif OR function ini bisa diselesaikan dengan menggabungkan tiga simple network seperti yang ada di slide ini. Dengan menggabungkan tiga simple network ini, kita bisa membentuk border, pembatas yang lebih dari sekedar garis lurus di sini. Seperti yang bisa dilihat. Jadi ini bisa terjadi karena kita menggabungkan lebih dari satu network. Kita bisa mendapatkan garis pembatas yang semakin. Pertanyaannya kemudian minggu kemarin gimana cara kita menentukan nilai-nilai pembobot itu ketika kita ngomongin AnLogic gate, ternyata nilai networknya sama dengan OR logic gate, tapi pembobotnya beda. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa tahu nilai pembobotnya? Semestinya salah satu metode yang paling mudah adalah menggunakan Hebbian rule, atau biasanya disingkat dengan Hebbian rule. Hebbian rule itu dia bilang sederhana, konsepnya sangat sederhana. Caranya resepnya dia untuk mendapatkan bobot yang benar adalah, pertama kita harus assign sembarang pembobotan faktor pembobotnya kita pilih sembarang dulu awalnya, kemudian diupdate secara iteratif. Cara update-nya kalau menurut Hebbian untuk kasus ini, untuk kasus AnLogic function ini sebenarnya kalau kita punya network sederhana seperti ini, untuk mengupdate weightage W1 misalnya di sini, menurut Hebbian weightage W1 ini harus ditambah, harus di-adjust dengan menambahkan angka jika dua interconnected neurons. Jadi kalau kita mengupdate W1, kita lihat nilai X1 dan nilai keluaran di sini. Kalau dua-duanya on, artinya W1 harus ditambah. Apa yang saya maksud dengan on? On itu kalau nilainya 1, kalau nilainya 0 berarti off. Jadi kalau nilainya sama-sama 1, di sini 1 kali 1, dua-duanya on, 1 kali 1, berarti W1-nya harus ditambah. Itu intinya apa yang dimaksud dengan persamaan ini yang dikatakan oleh Hebbian. Ketika X, I, dan Y dua-duanya 1, berarti nilainya ini akan menjadi 1. 1 kali 1 akan menjadi 1, jadi W-nya harus diupdate, harus ditambahkan dengan nilai ini. Tapi kalau salah satu di antara kedua nilai ini adalah 0, maka nilai ini XI kali Y akan menjadi 0, berarti W-nya harus diupdate. Itu yang dimaksud oleh Hebbian. Dan melakukan proses ini secara iteratif, harusnya kita bisa kita bisa mendefinisikan, merumuskan nilai pembobot yang benar. Itu menurut logikanya Hebbian. Tapi ternyata
di sini nggak berjalan dengan baik karena garis pemisah antara dua kelas itu ternyata tidak bisa memisahkan kelas 0 dan kelas 1. Kenapa hal ini terjadi? Karena menurut Hebbian nilai 0 itu nggak baik untuk mengimplementasikan metode Hebbian Rule karena nilai 0 akan menyebabkan effort learning-nya jadi learning effort-nya nggak akan ada di sini. Kemudian nggak stabil. Kemudian untuk mengatasi masalah ini, sarannya jangan menggunakan bipolar, jangan menggunakan unipolar input, tapi gunakan bipolar input. Yang artinya nilai off-nya saya ganti sekarang dengan -1. Kemudian saya gunakan teknik Hebbian yang sama. Kalau dua-duanya on, maka nilai weightage-nya akan diupdate, dan itu yang saya lakukan. Menggunakan konsep yang sama, tapi dengan menggunakan bipolar values di sini, ya, hasilnya menjadi sempurna di sini. Saya bisa memisahkan pasal 1 dan pasal. Oke, itu yang masalah yang mungkin kita bisa hadapi dengan Hebbian Rule, tapi konsepnya sangat sederhana. Sayangnya nggak semua karena satu dan lain hal, nggak semua masalah bisa juga didekati dengan Hebbian Rule. Konsep yang lain untuk optimisasi weightage dengan menggunakan perseptron. Apa itu perseptron? Saya sudah sebut kemarin apa itu perseptron. Aplikasinya, contohnya untuk ilustrasi kita sekali lagi akan menggunakan network sederhana ini. Perseptron menyebut network sederhana ini sebagai TLU, Threshold Logic Unit, karena klasifikasi menurut dia menganggapnya sebagai sebuah threshold di situ, aplikasi. Jadi dia tidak menganggapnya sebagai sebuah activation function, tapi dia menganggapnya sebagai klasifikasi yang ditentukan oleh sebuah threshold. Makanya dia sebutnya network sederhana ini sebagai threshold logic unit. Apa yang dia lakukan untuk perseptron, pendekatan perseptron dilakukan dengan melihat angka-angka ini, angka-angka input dan angka-angka weightages ini sebagai vektor di sini. Jadi X dan Y dianggap vektor oleh perseptron di sini. Sehingga klasifikasi itu dilakukan dengan perkalian vektor antara vektor weightage dan vektor input. Hati-hati di sini vektor input adalah nilai-nilai inputnya X1, X2 dan dengan unit dari offset, unit dari nilai offset jelas 1 di sini. Jadi ini vektor inputnya, ini vektor weightage. Perseptron menganggap proses network ini, proses yang ada di artificial neural network ini sebagai sebuah perkalian vektor. Sehingga jadi yang saya bilang tadi ada dua vektor kan, vektor input dan vektor weightage. X dengan W di sini. W, saya sebut W aja ya, W agak kurang jelas pelafalannya kalau kita lakukan secara naratif agak kurang jelas pelafalan B, saya sebut W itu. Nah, saya punya dua vektor X, vektor itu X itu vektor input dan vektor W itu adalah vektor bobot dari neural network itu kan. Karena di sini karena TLU itu akan digunakan sebagai klasifikasi di sini, ya. Karena akan digunakan sebagai klasifikasi, bagaimana perseptron melihat konsep klasifikasi dari artificial neural network adalah kalau
menurut perseptron ini bagaimana perseptron melihatnya? Kalau proyeksi vektor X, vektor inputnya tadi, terhadap vektor W itu jatuh di region E di area A. Apa itu area A? Region E itu apa? Region E itu adalah region area yang ada di daerah hilir dari vektor W, dari vektor W. Ada di forward area of vector W. Jadi saya sebut kalau saya punya vektor W di sini, apa yang saya maksud dengan forward area itu area yang ada dari pangkal vektor W ke arah depannya, itu saya sebut region E, region A. Sementara area yang ada di belakang vektor W dari pangkal vektornya itu adalah region. Nah, itu ya tadi, jadi region A itu ada di sebelah sini, area ini representasi mungkin tidak begitu akurat di sini. Region A itu adalah area yang ada di sebelah kanan, sebelah apa ya saya sebutnya, sebelah forward direction gitulah ya, forward direction of vector W. Sementara region B itu backward direction dari vector W. Nah, jadi kalau proyeksi vektor W itu tadi jatuh di forward area, itu disebutkan vektor X itu ada di kelas yang satunya, sementara kalau jatuh di backward area itu jatuh di kelas yang lain, yang satunya. Begitu perseptron. Jadi contohnya ini, saya punya vektor W di sini. Ini pangkal vektor W, sehingga area sebelah forward area dari vektor W dari pangkal ke sebelah kanan, kalau kita lihat di slide ini, yang abu-abu ini itu adalah region A, sementara yang putih di sebelah kirinya disebut backward area dari vektor W itu region. Ketika saya punya input value yang direpresentasikan dalam vektor XA di sini, ketika proyeksi XA terhadap vektor W-nya ini jatuh di region A, maka dia masuk di kelas yang satunya lagi. Tapi untuk kasus yang lain, kasus input lain, ketika saya punya input XB dan proyeksi terhadap vektor W-nya jatuh di region B, maka dia masuk ke kelas yang satunya lagi. Nah, oke, kita kembali lagi ke AND logic gate tadi. Sekarang kita sebut aja region A. Region A itu adalah output dari AND logic gate yang bernilai 1, sementara region B itu mengacu pada output dari AND logic gate yang bernilai 0. Jadi 0 itu region B, 1 itu region A. Sehingga kalau XA itu merepresentasikan nilai terakhir nih 111 misalnya, sehingga ketika dia XA ini diproyeksikan kepada vektor W, dia akan masuk di region A. Sementara XB, katakanlah XB salah satunya mungkin kasus yang ketiga ini 100, ketika dia diproyeksikan ke vektor W, dia akan jatuh di region A. Itu kondisinya seperti itu. Bagaimana perseptron mendekati klasifikasi dengan metode ANN, Artificial Neural Network. Nah, kemudian bagaimana konsep perseptron ini digunakan untuk mengupdate nilai pembobot yang ada di vektor W. Ilustrasinya seperti ini. Katakan sekarang saya punya kasus keempat. Jadi X1 ya, ini mungkin harusnya saya tulis X4 ya di sini ya, X4 ya. X1 ini merepresentasikan anggap saja X1 itu merepresentasikan input 4. Jadi nilai X1 itu 1, 1, 1. 1 untuk X1, 1 yang kedua untuk X2, dan 1 untuk
untuk weightage-nya, untuk offset-nya, untuk W0 ya. Nah, harusnya ketika W-nya itu udah optimal, kalau saya punya W optimal, yang W yang sebetulnya, harusnya X1 ini ketika saya proyeksikan kepada vektor W, proyeksinya harusnya jatuh di forward area of W, of vector W. Ya. Harusnya dia jatuh di region A, harusnya dia jatuh di daerah abu-abu, di mana daerah abu-abu itu ada di daerah forward area dari vektor W. Tapi saya ini baru iterasi pertama, jadi W yang saya gunakan di sini adalah W yang initial value W yang saya ambil secara acak. Jadi ketika saya coba pertama kali untuk iterasi pertama, ternyata proyeksi X yang keempat ini, 111 ini jatuh di backward area dari vektor W. Proyeksinya jatuh di region B. Berarti salah kan? Berarti salah. Harusnya dia jatuh di region A. Harusnya dia jatuh di forward area of vector W. Berarti ini salah. Berarti W saya salah. Saya harus ganti W. Sehingga saya harus ganti, saya harus update W saya. Sehingga ketika X1 ini saya proyeksikan ke W yang baru, dia harus jatuh di forward area dari W. Tapi saya nggak bisa ganti X-nya dong, saya nggak boleh ganti X-nya karena X-nya adalah input. Yang harus saya ubah adalah W-nya. Saya harus ubah W-nya sehingga proyeksi X1 terhadap W jatuh di forward area, jatuh di arah depannya si W. Saya harus ganti W-nya. Nah, gimana gantinya? Saya bisa ubah ganti W-nya menjadi ke arah sini atau saya bisa ubah menjadi ke arah. Tujuannya kan kita pengen ngubah supaya proyeksi X1-nya jatuh di forward area, di arah depannya W. Artinya logikanya, intuisinya, W ini nggak boleh saya rubah ke arah sini, nggak boleh saya rubah ke arah sini kan. Ilustrasinya coba kalau saya ubah W-nya jadi ke sini, misalnya, kan proyeksinya akan jatuh sekali lagi di backward area, nggak menyelesaikan masalah. Artinya W-nya harus saya update sehingga W yang baru harusnya arahnya ke sini, mendekati X1. Atau secara ekstrim, W-nya saya harus ubah menjadi seperti ini, jauh mendekati X1. Sehingga apa? Sehingga ketika W yang baru ini, W baru, tulis W prime aja di sini. Sehingga dengan W yang baru ini, ketika X1 diproyeksikan ke W yang baru, proyeksinya akan ada di sini. Apa ini maksudnya? Proyeksi X1 terhadap W yang baru jatuh di forward area, jatuh di arah depan dari vektor W yang baru sekarang. Sehingga artinya X1, proyeksi X1 terhadap W yang baru sekarang jatuh di region E. Seperti yang kita inginkan, harusnya jatuh di region. Nah, jadi di sini kesimpulannya, kalau seharusnya dia jatuh di region A, tapi dia jatuhnya di region B, proyeksinya maksud saya, kalau proyeksinya harusnya jatuh di region A, tapi jatuhnya di region B, artinya W-nya harus saya update mendekati arah X1. Sekali lagi, kalau jatuhnya di region B, tapi harusnya jatuh di region A, saya harus update W-nya menjadi W yang baru, tapi W yang baru ini harus mendekati X1. Apa maknanya secara matematis W mendekati X1? W mendekati X1 secara matematis maknanya saya harus mengubah W-nya, W yang lama ini, W yang baru harus ditambahkan dengan
sedikit proporsi dari X1. Jadi ketika saya menambahkan W ini dengan sedikit proporsi dari X1, W saya yang baru akan mendekati X1 kalau saya tambah. Kebetulan di sini saya tambahkannya sedikit, jadi alpha itu adalah faktor pembobot dari X1, seberapa jauh kita mau melangkah mendekati X1. Alpha ini antara 0 dan 1. Kalau alfanya kecil berarti mendekatinya sedikit demi sedikit ya mendekat. Kalau alfanya besar ya semakin dekat dia ke X1. Ya, semakin dia dekat dia mendekat ke X1. Apa tadi? Jadi sekarang saya pilih proporsi tertentu alfa di sini, alfanya terserah pilih berapa. Tapi kalau alfanya tidak cukup besar, barangkali W yang baru dia akan jatuh di sini. Untuk alfa tertentu ya, mungkin W yang baru akan jatuh. Ketika saya proyeksikan X1 ke W yang baru, di mana dia? Kira-kira mungkin di sini ya. Mungkin dia di sini. Mungkin proyeksinya jatuhnya di sini. Proyeksinya jatuhnya di sini artinya apa? Artinya dia ada di backward area dari W prime, dari W yang baru. Artinya dia masih jatuh di region. Nah, belum betul berarti di sini. Masih belum betul kan? Karena harusnya dia jatuh di region E. Untuk kasus keempat. Kita ngomong kasus keempat. Harus kita iterasi ulang lagi. Saya ganti lagi W-nya, belum betul karena kasus saya belum betul. Saya update lagi, saya tambahkan lagi W yang baru. Mengikuti W prime, saya dapat lagi W yang lebih baru lagi. Saya gunakan proporsi yang sama. Sehingga akhirnya sekarang saya punya W yang baru ada di sini. Ketika X1 saya proyeksikan ke W yang paling baru, saya dapatnya ini. Dia jatuh di forward area dari W double prime. W yang baru, W2 di sini. Dia jatuh di forward area dari W double prime. W. Artinya dia jatuh di region E sekarang. Betul kan? Oke. Sekarang udah betul. Jadi intinya kalau harusnya jatuh di region A tapi jatuhnya di region B, kita harus geser si W-nya mendekati X1 dengan menggunakan formula seperti ini. W yang baru adalah W yang lama ditambah proporsi tertentu dari X1, arah yang mau kita dekati. Oke? Itu harus dilakukan untuk skenario pertama. Skenario pertama itu harusnya jatuh di region E, tapi jatuhnya di region B. Harusnya jatuh di forward area, tapi jatuhnya di backward area dari vektor W. Oke, itu untuk skenario pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Pak, saya mau coba tanya Pak. Ya. Ada kemungkinan nggak kalau nyari nilai W yang sesuai itu hampir mendekati garis threshold ya Pak? Hampir mendekati garis threshold. Jadi tegak lurus terhadap X1. Iya, hampir tegak lurus gitu. Ya. Kalau hampir tegak lurus kan berarti apa? Berarti nilainya akan 0 kan berarti ya di sini proyeksinya akan 0. Betul ya? Iya. Ya, ketika proyeksinya 0 kita punya dua pilihan. Karena kalau tepat di threshold-nya kan berarti kita nggak bisa membuat kesimpulan apa-apa ya, masuk ke region A atau region B. Nah, kalau kasus itu terjadi ya kita harus trial and error gitu di situ. Kita tambah, kita arahkan mendekati atau kita arahkan menjauhi dari X1. Kalau ternyata kita arahkan mendekati ternyata salah, ya iterasi berikutnya kita balik. Itu aja. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, ini saya baru cerita satu skenario. Skenario ketika harusnya jatuh di region A, tapi masih jatuhnya di region B. Sekarang gimana kalau yang terjadi skenario kedua? Harusnya jatuh di region B,
tapi jatuhnya sekarang di region A. Jadi misalnya kita ambil kasus ketiga, harusnya kan dia jatuh di region B, tapi ternyata kasus ketiga ini saya X2, ya X2 kayak ini sebutlah ini X2, X3. Nah, harusnya kan dia di region B, tapi sekarang ternyata dia jatuhnya di region A. Apa yang harus kita lakukan? Harusnya di region B, tapi jatuhnya di forward area dari vektor W. Forward area of vektor W itu kan region B. Jadi W-nya harus kita ubah. Ubahnya kemana? Sebenarnya analoginya sama dengan kasus sebelumnya. Ketika kita dapat skenario kedua, harusnya jatuh di region B, tapi jatuhnya di region A. W-nya secara intuitif harus saya ubah menjauh X2. Itu saya cuma berpikir logika sebaliknya dari logika sebelumnya. Harusnya jatuh di region B, tapi jatuh di region A. Ini saya harus update nih W-nya untuk menjauhi X2. Secara matematis gimana menjauhi? Ya dengan analogi yang sama supaya kita dapat W yang baru, tapi W-nya menjauhi X1 atau X2 lagi. Artinya saya harus pakai negatif di sini supaya dia menjauhi. Ketika ini menjauhi, saya gambarnya di sini agak exaggerating, saya agak berlebihan di sini karena lompatnya sebenarnya terlalu jauh. Ini cuma ilustrasi. Ketika saya update nih W-nya menjadi W prime yang baru dengan memanfaatkan persamaan ini dengan proporsi alpha tertentu, kan sekarang jadi W prime-nya ini menjauhi W kan, menjauhi X2 jadi lebih jauh. Untuk kasus ini ketika kita proyeksi X2 terhadap W yang baru ada di backward area, artinya sekarang jatuh di region B-nya bukan yang ditunjukkan di slide ini ya. Sekarang region B-nya adalah di batasnya di sini, di region B, ini region B. Jadi dia sekarang X2-nya jatuh di backward area of W prime, W yang baru. Dia jatuh di region B yang benar. Nah, intinya mau saya sampaikan di sini, ketika kita punya skenario kedua, harusnya jatuh di region B, harusnya jatuh, proyeksinya harusnya jatuh di backward area of vector B, tapi ternyata berdasarkan W kita yang kita punya saat ini jatuhnya di region B, di region A, di forward area of vector W, kita harus update W-nya menjauhi nilai inputnya, menjauhi X2. Itu di skenario kedua. Ketika sekali lagi harusnya di region B tapi jatuhnya di region. Oke. Cuma logika yang berlawanan dari kasus ini, dari skenario. Intinya gitu. Intinya bagaimana perseptron mengupdate vektor W, mengupdate weighting vector di network kita. Nah, ini summary-nya di sini. Ketika harusnya di region A, tapi jatuhnya di region B, kita harus update vektor W-nya dengan menggunakan fungsi ini. Ketika jatuhnya di region A, tapi harusnya region B, kita harus gunakan fungsi ini. Balik lagi kita ke skenario pertama. Harusnya jatuhnya di region A, tapi dia jatuhnya di region B. Artinya kalau kita menggunakan weighting factor yang kita asumsikan secara acak tadi, inisial kita, yang harusnya di region B, yang harusnya di region A jatuhnya di region B. Artinya apa? Harusnya nilainya 1, harusnya outputnya nilai 1, tapi output dari network kita saat ini dengan W yang salah tadi nilainya 0.
Jadi harusnya dia nilainya 1. Harusnya nilainya 1 karena targetnya adalah 1. T targetnya adalah 1. Kita mau nilainya 1. Tapi dengan nilai W yang salah, output dari network kita ternyata 0. 0 itu region B ya, 1 itu region B. Jadi nilai dari T minus Y adalah 1. 1 kurang 0 adalah 1. Itu untuk skenario pertama. Untuk skenario pertama nilai T minus Y-nya itu akan 1. Ya kan? Sementara untuk skenario kedua, harusnya proyeksinya jatuh di region B, artinya harusnya nilainya 0, T-nya harusnya 0, nilai T-nya harusnya 0. Tapi network saya menghasilkan proyeksi yang jatuh di region E, yang artinya nilainya 1. Itu ya, ternyata di region E, nilainya 1. Artinya nilai T minus Y saya adalah minus 1. Nilai T minus Y-nya minus 1. Jadi untuk skenario pertama, nilai T minus Y-nya 1. Untuk skenario kedua, nilai T minus Y-nya minus 1. Nah, saya kan punya dua persamaan ini untuk mengupdate W kan. Untuk skenario pertama, W yang baru harus W plus alpha X1. Untuk skenario kedua, untuk mengupdate W, saya harus menggunakan persamaan W minus alpha times X1. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghadapi dua persamaan ini, kenapa repot-repot kita harus mikir pakai persamaan pertama atau persamaan kedua, padahal bedanya cuma plus sama minus kan, di sini bedanya cuma plus sama minus. Saya ganti dua persamaan ini menjadi persamaan generik yang lebih generik, di mana tanda ini, tanda plus atau negatif ini, plus atau minus ini saya gantikan dengan nilai T minus Y. Jadi ketika yang terjadi adalah skenario pertama T minus Y-nya kan 1. Jadi ini nilainya 1. Ketika nilainya T minus Y-nya 1, jadi nilai W yang harus saya update adalah W plus alpha X1. Karena T minus Y-nya 1. Ketika saya menghadapi skenario kedua, T minus Y-nya kan minus 1. Berarti W yang harus saya update adalah W minus alpha X1. Ini trik yang dilakukan oleh perseptron. Daripada menggunakan dua persamaan yang berbeda, saya pakai aja satu persamaan yang sama, yang bisa dealing with, yang bisa catering two different signs dengan menggunakan satu operasi yang sederhana, T minus Y. Karena sekali lagi untuk skenario pertama T minus Y nilainya 1, sehingga W prime-nya akan sama dengan W plus alpha X1. Untuk skenario kedua T minus Y ini nilainya akan minus 1, sehingga W prime-nya akan sama dengan W minus alpha X1. Jadi itu tekniknya persepsi. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi ini pendekatan yang dilakukan oleh perseptron. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bayesian. Menurut saya sih ini lebih realistis ya dibanding apa yang dilakukan oleh Bayesian. Ini lebih intuitif, lebih bisa dijelaskan secara fisik. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Bro. Kemarin saya sudah nyoba yang di perseptron itu, Pak. Saya sudah nyoba, tapi hasilnya itu awalnya kan false terus lama-lama benar. Terus semua hasilnya. Setelah itu hasilnya kok false lagi ya, Pak ya? Pengen bertahan di terus itu nggak bisa. Harus bisa. Harus bisa. Itu kalau diiterasi ulang lagi, masukin lagi, hasilnya akan kayak berpola gitu, Pak. Untuk ini untuk kasus yang N logic. Yang N logic ini, Pak. Yang N logic ini. Iya. Kayaknya enggak deh. Karena saya waktu itu udah coba
Oke, kita coba deh. Sekarang kita punya kasus ini Nlogic nih. Awalnya saya ambil bobot yang secara acak. W1-nya W1-nya 0, W2-nya 0,4, W0-nya atau B itu minus 0,3. Kemudian saya gunakan learning rate 0,25. Nah, jadi saya nggak usah pusing-pusing dengan skenario 1, skenario 2 karena saya hanya menggunakan generic formula. Langkah pertama saya gunakan data pertama 0, 0, 0. Targetnya harusnya 0. Tapi dengan menggunakan bobot yang acak ini, ternyata pas saya hitung-hitung W1X plus W2X 2 plus B itu hasilnya minus 0,3. Thresholdnya 0 kan, karena kita pakai signum, thresholdnya 0 berarti outputnya Y-nya ini akan nilainya 0. Artinya Y-nya nilainya 0, targetnya 0 berarti udah benar. Ya. Ketika udah benar, saya update sekarang yang saya update tiga bobot ini satu persatu. Yang pertama W1 saya update dari W yang lama yaitu 0 berarti ya. Pertama ini 0 kan begini. Ditambah dengan learning rate-nya 0,25, T-nya 0, Y-nya value-nya 0, jadi 0. Jadi nggak usah diupdate di sini. Karena nilainya udah benar. Y-nya udah sesuai dengan T. Saya update yang W2 0,4 plus 0,25 kali 0. Enggak, ya udah sama. Nggak ada learning effort di sini. Sampai selesai. Harusnya targetnya 0. Ya. W1-nya saya pakai W1 dari sini 0. Tambah W2 minus 0,3 di sini. Hasilnya 0,1. 0,1 tentu Y-nya berarti kalau threshold-nya 0 berarti 1. Y-nya 1 tapi T-nya harusnya 0. Berarti kita menghadapi skenario yang kedua di sini. Oke, saya update sekarang. W1-nya saya update dengan ini. W1-nya masih 0 di sini. Tambah learning rate 0,25. Nah, sekarang ada learning effort di sini. T-nya 0, tapi Y-nya ternyata 1. Hitung. Ini bukan 0. Ini harusnya minus 0,25. Kemudian saya gunakan lagi, saya update untuk W2, saya update untuk B, saya dapatnya sekarang nilai yang baru. Saya lakukan lagi untuk yang 3, untuk yang ini, saya lakukan lagi yang 4. Berulang-ulang saya lakukan terus-menerus sampai akhirnya harusnya, saya nggak tahu kenapa, sorry mas, siapa tadi, kenapa dia malah menghasilkan pattern yang sama. Mungkin sebentar, mungkin ada perubahan, tapi sepanjang hasilnya sudah konsisten dengan targetnya, sebenarnya itu udah konvergen. Konvergensinya jangan dilihat dari nilai pembobot yang berubah-ubah, tapi dilihat dari targetnya, apakah targetnya sudah sesuai dengan outputnya atau enggak. Nah, ternyata yang saya lakukan ini setelah 8 kali iterasi berarti setelah 2 kali epoch ya, apa yang sama maksud dan nanti kita bahas lagi. Jadi ini 4 kali iterasi dengan menggunakan 1 set data, kemudian saya melakukan 1 iterasi lagi dengan seluruh 4 set data, berarti saya melakukan iterasi totalnya 8 kali. Kalau saya melakukan lebih dari 8 kali, ternyata tolong dicek lagi, saya nggak tahu, yang saya dapat sih waktu itu konvergennya, tapi silahkan dicek lagi. Harusnya pada akhirnya, kalau yang saya lakukan benar,
akhirnya weightage-nya ini ternyata akan konvergen menuju nilai ini. Ini W1-nya, ini W2-nya, ini W. Oh, Pak. Hasilnya sudah konvergen, Pak. Hasilnya tapi udah konvergen. masih ada error itu di epoch ke 18 terakhir. Oh ya. Di bawahnya sudah benar semua. Kalau diterusin lagi masih ada salahnya di nomor 18, Pak, terakhir. Salahnya di Y-nya, Y-nya. Y-nya masih enggak salah dari itu. Sudah saya teruskan berarti. Kemarin iterasinya kurang. Oke. Mungkin ya. Saya nggak tahu, mungkin saya. Nanti ada exercise. Saya udah upload di MyITS Classroom. Saya upload assignment 3 sama assignment 4. Tapi saya tulis di situ not assignment 3 sama assignment 4. Not assignment 3 itu tentang naive bias, not assignment 4 itu tentang tentang artificial neural network. Kenapa saya sebut not assignment? Karena bukan assignment. Mas-mas, mbak-mbak nggak usah ngumpulin report apa-apa saya. Tapi saya tulis di situ strukturnya seperti assignment. Jadi tolong dikerjakan di situ karena itu akan memberi informasi tambahan secara teknis bagaimana melakukan naive bias dan nggak usah dikumpulin, nggak usah apa-apa, tapi tolong dikerjakan karena mungkin itu akan ada informasi tambahan yang diperlukan buat di exam. Kerjain aja, kalau ada pertanyaan dari exercise itu silahkan kita akan di salah satu exercise di not assignment 4 itu membahas tentang ini. Jadi di situ ada code-nya, pseudocode yang saya tulis di lab manual itu bukan code bukan full code. Jadi silakan dicoba dengan menggunakan code. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini sebenarnya konsep perseptron. Mungkin saya melakukan kesalahan perhitungan di sini, tapi konsepnya sebenarnya. Oke, silakan dicek aja. Oke, ada pertanyaan lagi tentang perseptron? Kalau nggak ada, saya beralih ke teknik berikutnya yang disebut Adeline. Apa itu Adeline? Adeline itu nggak jauh berbeda dengan sebenarnya secara matematis nggak jauh berbeda dengan perseptron, tapi latar belakangnya sangat jauh berbeda. Karena kalau di perseptron kita menggunakan teknik vektor, ya kita anggap kasus neural network itu sebagai operasi vektor. Kalau di Adeline, meskipun matematisnya nanti akhirnya agak sama, tapi sebenarnya pendekatannya ini bukan pendekatan vektor, tapi lebih ke pendekatannya dengan konsep kalkulus, dengan konsep minimisasi sebuah fungsi. Oke, untuk mengawali Adeline, saya mau cerita sedikit tentang basic konsepnya Adeline yang disebut dengan delta rule. Apa itu delta rule? Delta rule sebenarnya adalah konsep optimisasi. Oke, tujuan general, tujuan umum dari optimisasi nilai-nilai bobot itu tadi W1, W2, W0 dan selanjutnya, itu sebenarnya tujuannya adalah supaya nilai output dari network kita sama dengan target. Itu kan tujuan. Untuk kasus yang ini misalnya, tujuannya ini targetnya, tujuannya outputnya akan 0,001 untuk input yang berbeda-beda ini. Dan tujuannya network kita W-nya akan menghasilkan angka yang sama. Itu kan tujuannya. Tujuannya supaya output dari network kita akan sama dengan
target dari output fungsi yang diinginkan, supaya Y-nya sama dengan T, output dari networknya sama dengan target. Sekarang saya memformulakan sebuah variabel E. Di sini sebetulnya E ini adalah R, yang variabel E ini menyatakan perbedaan antara target dan output dari network. Kalau output dari network kita sama dengan target, jadi Y-nya sama dengan target, jadi Y yang dihasilkan dari network kita juga adalah 0001 sama dengan targetnya 0001. Artinya R-nya akan 0, R-nya akan minimal, error-nya akan 0 karena T-nya sama dengan Y. Nah, konsep dari delta rule ini adalah kita akan mengupdate nilai-nilai weightage W0, W1, W2, W3, dan seterusnya kalau network kita kompleks, sehingga Y-nya akan sama dengan Y-nya akan sama dengan I. Kita akan mengupdate nilai W0, W1, W2, dan seterusnya, sehingga Y-nya sama dengan I. Sehingga, yang kata lain, R-nya 0, sehingga R-nya sekecil mungkin. Mungkin kita nggak akan menghasilkan network yang sempurna, sehingga mungkin masih ada kesalahan dari model kita, itu wajar. Tapi tujuan dari delta rule, tujuan dari Adeline adalah meminimalisir error yang mungkin ada. Akan sempurna kalau errornya betul-betul nol. Secara matematis, karena kita mau meminimalisir nilai R-nya itu kita maunya kan R-nya sekecil mungkin, R-nya semaksimal mungkin bisa mendekati nilai 0. Nggak boleh positif, nggak boleh positif besar atau nggak boleh negatif besar. Jadi R-nya harus sekecil mungkin. Karena di persamaan R ini saya pangkat 2 kan dari T minus Y, maka nilai R ini selalu positif. Jadi tujuan saya untuk mengupdate nilai W ini, saya ingin meminimalisir nilai R sekecil mungkin mendekati 0. R nggak mungkin negatif karena saya gunakan kuadrat di sini. Jika saya kuadratkan, nilai saya kuadratkan di sini akan selalu positif kan, akan selalu semi definite positif, 0 atau positif. Jadi tujuannya sekarang saya ingin mendapatkan nilai W dengan meminimalisir fungsi E, fungsi R. Dari pendekatan kalkulus, kalau saya mau mendapatkan nilai minimum, artinya apa? First derivative, turunan pertama dari E, dari I terhadap W harus 0 kan. Contohnya ini, saya punya fungsi I, saya punya fungsi R, E ya. Mungkin kadang saya akan menyebutnya I, kalau fungsi E, R, fungsi, kalau saya gambarkan fungsi E terhadap W, atau sederhananya gini, saya punya fungsi Y terhadap X. Saya mau cari nilai minimum, apa yang harus saya lakukan? Saya mau cari nilai minimum dari Y. Saya punya fungsi Y terhadap X yang bentuknya seperti ini. Saya mau cari nilai minimum dari W. Saya mau cari nilai X yang akan menghasilkan minimum Y. Saya mau cari nilai X star di sini. Saya mau cari nilai X bintang di sini. Yang mana X bintang itu adalah nilai X yang akan menghasilkan minimum Y, yang akan menghasilkan nilai Y yang paling kecil. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dari sisi analitik, kalau kita mau melakukan analytical calculation dengan kalkulus, ya udah differentiate. Kalau fungsi
fungsi y-nya kita tahu, fungsi y terhadap x kita tahu, ya udah kita differentiate aja, samakan dengan 0, hasil x-nya akan menunjukkan x star kan. Jadi kalau kita differentiate y terhadap x kita samakan dengan 0, ini akan menghasilkan x equal to x star kan, nilai x yang menghasilkan y ini secara analitis. Tapi di sini kan kita nggak tahu fungsinya, fungsi y-nya kita nggak tahu kayak apa. Jadi kita akan menyelesaikan secara numerik di sini. Kita tidak menyelesaikan secara analitis karena kita nggak bisa menghasilkan turunan pertama dari y terhadap x di sini karena kita nggak tahu fungsi. Tapi kita bisa menyelesaikannya secara numerik. Caranya gimana? Pertama, kita tebak-tebak aja dulu. Misalnya saya tebak awalnya x star-nya itu x optimalnya ada di sini. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya tebak aja. X naught ini asumsi saya sekarang adalah nilai x yang akan menghasilkan y. Kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan kemudian saya menghitung gradiennya, gradien dari fungsi y ini di x naught. Ternyata gradiennya positif. Gradien positif kan miringnya ke sini kan pasti. Gradien positif itu positif, kalau miringnya gini berarti gradiennya gitu. Nah, gradiennya ini positif. Ketika saya dapat skenario bahwa asumsi saya di x naught ini, asumsi di x naught ini akan menghasilkan gradien yang positif, saya harus mengubah asumsi x saya yang tadi kan saya tadinya awalnya mengasumsikan x naught-nya sebagai nilai minimum dari y kan. Tapi ternyata salah karena gradiennya positif. Jadi kemudian x-nya, tebakan x saya update ke arah kiri karena gradiennya positif. Karena gradiennya positif, tebakan x naught saya salah, saya update lagi. X naught yang baru saya asumsikan x naught yang baru sekarang ada di, nggak tahu, mungkin ada di sini, saya update sekarang x naught yang baru sekarang. Jadi ketika x naught tebakan saya menghasilkan gradien yang positif, saya geser x naught-nya ke arah kiri. Jadi x naught yang baru sekarang saya geser menjadi dari x naught yang lama. Saya kurangkan dengan sebuah nilai gradien saya tadi dy dx untuk x equal x naught. Jadi saya ambil nilai gradiennya ini, kemudian saya kalikan dengan sebuah learning rate. Ketika ini positif, untuk kasus ini kan berarti gradiennya positif. Saya kurangkan nilai x naught itu tadi, nilai x naught ini saya kurangkan dengan proporsi tertentu dari gradiennya. Ketika saya kurangkan berarti saya akan melangkah ke kiri, nilai x naught yang baru saya geser. Saya hitung lagi nih gradien di sini, oh masih positif. Saya lakukan langkah yang sama lagi, iterasi lagi, saya geser, sehingga akan bergeser lagi. Saya lakukan sedemikian rupa sehingga makin lama x naught ini akan mendekati x star, mendekati nilai x yang sebenarnya, nilai x yang saya cari. Kalau langkah saya terlalu lebar, mungkin dia akan lari ke sini kan. X naught yang baru mungkin akan lari ke sini. Ketika dia lari ke sini, ternyata gradiennya negatif. Ternyata gradiennya negatif. Ketika gradiennya negatif, x naught yang baru ini harus saya update dengan menggeser x naught yang lama ke arah kanan. Ya. Jadi intinya cuma seperti itu. X sama dengan x naught. Nah, ketika jatuhnya ada di sebelah kiri, gradiennya negatif, saya harus geser ke kanan. Jadi gitu intinya. Kalau terlalu ke kanan, saya harus geser ke kiri. Kalau terlalu ke kiri, geser ke kanan. Seberapa jauh langkah yang saya harus ambil untuk menggeser ke kiri dan ke kanan,
sederhana saya cuma menggunakan proporsi dari gradien yang saya dapatkan. Ya, jadi ketika gradiennya positif dia akan otomatis tergeser ke kiri, ketika gradiennya negatif otomatis dia akan tergeser ke kanan. Sorry, ini bukan positif, ini tetap negatif. Ini tetap kita menggunakan nilai negatif. Karena ketika dia jatuh di kiri kan nilai ini akan negatif. Ketika jatuhnya di sebelah kiri ya, gradiennya kan akan negatif. Sehingga negatif kali negatif akan positif, dia akan tergeser. Jadi untuk mendapatkan nilai X star yang optimum yang akan menghasilkan minimum Y, saya hanya perlu menggunakan persamaan. Atau pada dasarnya persamaan ini, dua persamaan ini. Saya update secara iterasi dari X0 coba-coba saya dengan nilai delta X, di mana delta X adalah negatif proporsi dari gradiennya. Sampai akhirnya lompat, akhirnya lompat meningkat. Ini teknik ini yang disebut dengan gradient descent. Jadi bagaimana kita mendapatkan nilai minimumnya secara iteratif dengan nilai coba-coba. Nah, ini teknik ini yang mendasari konsep Adeline. Nah, sekarang triknya begini. Sekarang saya punya network, saya ambil network yang lebih sederhana lagi, lebih sederhana dari N-logic gate atau OR-logic gate saya punya. Cuma punya satu. Kalau N-logic atau OR-logic yang fungsi A itu activation function, jadi ada activation function di sini dari W0 plus W1 times X. Kan? Nah, saya mau ngupdate nilai W0 sama W1 sehingga output Y-nya ini akan sama dengan nilai target. Tujuannya itu ya. Jadi yang saya lakukan untuk supaya Y-nya sama dengan T, saya harus differentiate R with respect to W yang mau saya optimasi tadi, baik itu W0 atau W1. Kemudian saya lakukan langkah iteratif seperti yang saya lakukan di gradient descent. Untuk kasus sederhana ini kita tahu bahwa fungsi R-nya berarti adalah setengah kali T-nya targetnya, sementara Y-nya ini tadi. Nah, Y-nya ini tadi kan. Sekarang untuk mudahnya kita anggap aja nggak ada activation function-nya ya. Jadi kita anggap saja EZ-nya itu adalah Z. EZ-nya itu adalah Z. Kita anggap activation function-nya linear function. Jadi nggak ada non-linear function di sini. Untuk mudahnya saat untuk ilustrasi. Sekarang kita coba differentiate ER with respect to W1. Ilustrasi kita differentiate aja with respect to W0. DE with respect to DE. Kita differentiate with respect to W0. Nah, ini kan kita gunakan teknik chain rule ya. DE pertama kita differentiate ini akan sama dan DE times DY. Istilah ya ini ya. Kalkulus ini akan sama dengan DE over DY times DY over times DY. Ya kan? Chain rule, kalkulus, jelas pada tahu. D over dy kita tahu ini akan menjadi sama dengan setengah kali 2 setengah ya kali 2 dikali t minus y, kemudian differentiate turunan
T minus Y terhadap Y ini akan harus dikalikan menjadi 1, kemudian baru dikalikan dan dy di W0. dy-nya kan ini EZ-nya nggak ada ya, EZ-nya, jadi Y-nya itu ini Y-nya. dy di W0 itu kan berarti 1. Jadi ini akan sama dengan minus T over minus T minus Y. Itu hasil dari dr di W0. Sekarang bagaimana dan dr di WY? Di W1. Ya sama. Ini kan berarti dr di Y dikalikan dy di W1 ya. Di W1. Ini sama, yang term pertama sama yang ini, berarti ini akan jadi minus T minus Y dikalikan dy di W1. Y-nya ini diturunkan terhadap W1, ini akan jadi 1. Nah, ini updating-nya akan kita lakukan. Jadi ketika kita udah tahu nih turunannya R terhadap W0 juga turunan R terhadap W1, sekarang bagaimana kita mengupdate W0 dan W1? Yes. Ya tinggal melakukan langkah-langkah gradient descent lagi. Untuk W0 berarti W0 yang baru ketika kita mau update akan sama dengan W0 yang lama, apa tadi? Minus learning rate times ini minus T minus Y. Ya. Sementara untuk mengupdate W1 ya sama, W1 yang lama di minus T times bla 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 yang ada dari sini. Kita lakukan satu step, kita evaluasi lagi Y-nya udah sama dengan T atau enggak. Kalau belum, kita iterasi lagi sampai akhirnya Y-nya akan sama. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Secara matematis, secara fisik, saya lebih nyaman dengan konsep Adeline dibanding dengan konsep perseptron. Sementara perseptron lagi buat saya lebih intuitif lagi dibanding dengan konsep Adeline. Jadi kalau melihat tingkatannya, saya lebih nyaman dengan Adeline. Oke, konsep ini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, biasanya Adeline diterapkan untuk mengupdate nilai-nilai W tadi sebelum nilai threshold-nya. Jadi untuk aplikasi yang sesungguhnya, tadi kan kita tadi ilustrasinya kalau nggak ada activation function ya, activation function-nya dianggap linear. Kalau pada kenyataannya ada activation function, sebenarnya ada dua approaches di sini, ada dua pendekatan. Kita lupakan saja activation function, kita nggak usah anggap activation function-nya, bisa dengan cara itu, sehingga konsep Adeline bisa diterapkan sesuai dengan ilustrasi di sini. Activation function-nya kita lupakan, kita cuma update W-nya tadi, nilai-nilai W itu tadi, dengan mengambil angka sebelum activation function. Angka biasanya kita sebut ini angka self-nya, bukan angka Y-nya. Lupakan aja activation function. Ini ada teknik yang kita neglect aja tuh activation function-nya, tapi juga ada teknik lain yang kita bisa ikut mempertimbangkan. Nanti kita bahas itu. Tapi Adeline yang paling sederhana, kita lupakan activation function.
Oke, ya, sorry, silakan. Kalau ini kan, kalau saya kebayangnya kalau dia perpindahannya itu sangat kecil, nanti dia kan terjebak sama lokal minimum, Mbak. Betul. Gimana caranya, Pak? Betul biar sekali. Lompat ke global minimum langsung. Betul sekali, betul sekali. Itu masalah klasik pendekatan numerik ya, masalah klasik pendekatan heuristik. Dan itu akan ditemukan ketika kita melakukan proses optimisasi dengan teknik perseptron, atau nanti selanjutnya kita bahas teknik backpropagation. Itu akan terjadi, Mas, betul sekali. Makanya itu umumnya yang jawaban yang paling sederhana, kita melakukan pendekatan heuristik. Artinya apa? Caranya maksudnya gimana? Kita lakukan berkali-kali. Jadi optimisasi itu kita lakukan berkali-kali dengan menggunakan initial guess yang berbeda-beda. Tujuannya kita lakukan berkali-kali dengan menggunakan initial guess yang berbeda-beda. Tujuannya untuk mencari hasil yang minimum mencari hasil yang optimal dari kemungkinan lokal optimal. Jadi untuk praktisnya kita ambil satu initial guess, kemudian kita lakukan proses ini dengan learning rate tertentu, kita dapat nilai optimumnya. Tapi bisa jadi seperti yang Mas tadi bilang, nilai optimumnya ini ternyata adalah lokal optimum. Kita lakukan lagi proses yang sama lagi dengan menggunakan initial guess yang berbeda. Dan itu bisa dilakukan ratusan kali, ribuan kali, sampai kita bisa mendapatkan nilai yang paling minimum dari semua nilai lokal minimum yang ada. Nah, itu diharapkan itu akan memperkecil kemungkinan jatuhnya kita di lokal optimum. Ya, itu mau nggak mau itu yang akan dihadapi kalau kita melakukan pendekatan heuristik sih. Jadi memang ada risiko jatuh di lokal optimum. Menjawab nggak? Semoga menjawab ya. Itu mau nggak mau pendekatan heuristik, pendekatan numerik ya. Oke. Nah, oke. Kasus yang sama, karena tapi cuma sekedar variasi. Bosen saya dengan data-data yang sama, analogic gate, tapi sekarang saya menggunakan bipolar value 1 dan -1. Tapi sekarang saya menggunakan saya nggak akan mendiskusikan ini secara detail, tapi kalau kita lihat di sini, coba kita lihat fungsinya ini. Update yang saya lakukan, saya menggunakan persamaan yang ditunjukkan oleh Adeline. Masih ingat yang tadi ya, kalau kita menggunakan perseptron, mana tadi perseptron? Kita perseptron. Ya. Kalau kita cari perseptron tadi kan gini fungsinya. Kalau kita pakai Adeline, update-nya masih serupa sih sebenarnya. Persamaannya masih serupa. Tapi pendekatan konsepnya berbeda. Kalau perseptron menggunakan konsep vector, kalau Adeline menggunakan konsep delta rule. Secara matematis masih mirip, masih sangat mirip. Tapi pendekatannya. Dan terus kenapa kita harus repot-repot menggunakan pendekatan yang berbeda kalau matematisnya hitungannya juga sama? Kelebihannya adalah nanti kita dengan menggunakan pendekatan Adeline, kita bisa pendekatan Adeline akan lebih fleksibel karena kita bisa menggunakan non-binarity yang ada di aplikasi. Kalau kita menggunakan perseptron, saya bahas lagi.
kalau kita menggunakan perceptron, non-linearity yang ada di activation function nggak akan bisa ikut sertakan dalam optimisasi. Makanya kita sekarang melakukan pendekatan yang berbeda dan menggunakan pendekatan fokus supaya kita bisa ikut mempertimbangkan non-linearity yang ada di activation function. Nah, ini berlanjut terus sampai iterasi yang ulang-ulang sampai akhirnya nilainya akan relatif tetap dan nggak berubah lagi. Disitulah kita mendapatkan weightage yang paling optimal. Oke. Sebagai summary aja dari diskusi-diskusi kita tadi, perceptron seperti yang udah saya bilang tadi, perceptron Adeline secara matematis sangat serupa, cukup serupa. Tapi perceptron terbatas untuk network tanpa activation function, network yang tanpa menggunakan tanpa mengandung non-linear di sana. Sementara Adeline kalau kita bisa menurunkan persamaan non-linearnya, kalau persamaan non-linear bisa diturunkan, kita bisa incorporate non-linear function di optimisasi tadi. Kalau kita bisa menurunkan persamaan turunan persamaan dari non-linear function yang ada di activation function. Jadi meskipun ada persamaan dari sisi matematis, tapi pendekatannya sama sekali berbeda. Perceptron menggunakan pendekatan vektor, hyperplane manipulation, saya bilang di sini. Sementara ada pendekatan yang berpendekatan dengan itu untuk perceptron, Adeline, dan yang tadi yang pertama Hebbian rule. Terlepas dari tiga pendekatan yang berbeda ini, kita cuma bicara ilustrasi network yang sangat sederhana. Tapi gimana kalau kita sekarang punya network yang sangat kompleks? Ketika network kita terdiri dari puluhan, ratusan, atau ribuan nodes, bagaimana kita akan mengoptimisasi nilai-nilai weightage tadi. Disinilah kita menggunakan teknik backpropagation. Dasarnya masih menggunakan dasar gradient descent, tapi teknik ini adalah perluasan dari Adeline untuk network yang sangat kompleks, jadi banyak nodes, banyak layers, banyak nodes, banyak network. Masih konsepnya masih delta rule. Sebelum saya lanjutkan, tolong dipastikan nggak ada pertanyaan tentang delta rule dan gradient descent tadi. Kalau ada pertanyaan, kalau masih ada keraguan-keraguan tentang delta rule dan gradient descent, tolong ditanyakan sekarang karena kita akan mengaplikasikan delta rule ini dengan persamaan yang lebih rumit. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya diinterupsi aja. Nah, backpropagation sekarang sebenarnya saya bilang ekstensi dari Adeline yang kita bahas tadi. Karena di sini untuk backpropagation kita akan mempertimbangkan, kita akan tetap menggunakan activation function, yang umumnya activation function itu berupa fungsi non-linear, untuk mengoptimisasi weightage itu tadi. Mengoptimisasi artinya optimisasi dilakukan dengan melakukan penurunan fungsi. Kita fokus dulu sekarang ke activation function. Seperti yang saya bilang di minggu kemarin, activation function itu tidak harus melulu sigmoid function, tidak harus selalu sigmoid function, bisa fungsi-fungsi non-linear yang lain. Tapi memang yang paling umum kita menggunakan sigmoid function. Sigmoid function itu bentuknya kayak gini.
sigmoid function yang paling sederhana. Ketika kita mau menerapkan delta rho dengan mempertimbangkan activation function-nya, artinya kita harus berkutat juga, kita harus dealing with penurunan dari activation function itu sendiri. Yang menarik dari sigmoid function ini, saya udah sebut minggu kemarin, sigmoid function yang menarik adalah fleksibilitas. Dari sisi fisiknya dia menawarkan fleksibilitas, tetap bisa memodelkan linear function, tapi dengan gabungan sigmoid function yang berbeda-beda kita bisa menangkap bentuk fungsi yang sangat kompleks. Itu kelebihan sigmoid function dari sisi fisik. Dari sisi matematis, sigmoid function ini menariknya adalah ketika kita turunkan, penurunannya ternyata bentuknya menjadi sangat sederhana. dA dz ternyata sama dengan EZ itu sendiri dikalikan dengan 1 minus EZ. Bentuknya sederhana, di sini bentuknya menjadi sederhana. Nah, sekali lagi, kalau kita punya sigmoid function EZ, dA dz, the first derivative of A with respect to Z, bentuknya cukup sederhana, sama dengan EZ dikali 1 minus EZ itu sendiri. Cara matematis itu menariknya dari situ. Sehingga ketika Z ada sama dengan W0 plus W1 tan X, saya sekali lagi menggunakan ilustrasi network yang sangat sederhana, yang inputnya cuma satu di sini, sehingga Z-nya akan sama dengan W0 plus W1 times X. Sehingga Y-nya akan bentuknya seperti ini, ya. Karena Z-nya adalah W0 plus W1 times X. Ketika saya mau mengupdate W0 dan W1, kembali saya pendekatannya sama dengan pada Adeline tadi, W0 yang baru akan menjadi W0 yang lama ditambah delta W0, di mana delta W0-nya akan sama dengan minus alpha learning rate dikalikan dengan first derivative of R with respect to W0. Untuk kasus W0. Untuk kasus W1 ya sama saja. W1 yang baru adalah W1 yang lama ditambah minus alpha learning rate-nya dikalikan first derivative of E with respect to W1. Kan? Sekarang kita menggunakan langkah-langkah yang sama dengan yang kita bahas di Adeline. Tadi kita tahu R itu is equal to ini half of T minus Y square. Ketika kita mau nyari first derivative of E with respect to Wi, baik itu W0 atau W1, kita menggunakan apa? Chain rule. Ini adalah, pada dasarnya ini adalah D E R with respect to D Wi. Wi itu bisa sekali lagi bisa W0 atau W1, dan ini adalah dy with respect to W0 atau W1. Chain rule ya, sederhana ya. Karena E function itu kayak gini, jadi turunan bukan dy. Jadi dy with respect to first derivative of E with respect to Y bentuknya akan menjadi ya, kita bahas. Dan ini adalah, dan itu harus dikalikan dengan dy with respect to dwi. Nah, sekarang tapi Y-nya mengandung fungsi non-linear. Sekarang Y saya bentuknya kayak gini. Di mana Y saya, betulnya Y saya ini sekarang adalah, kalau saya sederhanakan persamaan ini ya, kalau saya sederhanakan persamaan ini, Y itu kan berarti adalah E
times A of Z kan, di mana Z-nya adalah ini Z-nya. Jadi ketika saya mau menghitung dy dwi, berarti ini sama dengan saya gunakan lagi chain rule, dy dwi adalah dA dz times dz dw. Karena y-nya adalah A of Z. Jadi dy dw berarti akan sama dengan dA dz times dz dw. Nah, itulah yang saya gunakan di sini. Saya menjabarkan dy dw. Mudah, sekarang mudah. Di A di Z kita udah tahu dari relasi ini. Di A di Z itu adalah dz times 1 minus ez. Hati-hati ya, ini hanya berlaku untuk activation function yang menggunakan sigmoid. Kemudian yang terakhir dz dwi gampang dong, karena z itu z terhadap w kan, z itu w naught plus wi plus x. Jadi ketika saya mau mengupdate wi back to w naught atau w1, saya tinggal menggunakan persamaan ini. Adjustment yang harus saya lakukan terhadap wi itu faktornya ini adalah alpha times minus t minus y times az times 1 minus az times dz dwi. Kalau tidak tergantung mau w naught atau wi atau tinggal digantung, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat lagi ini sebenarnya ya teknik yang sama dengan Adelin, tapi kita di sini mempertimbangkan diffusion. Jadi dijabarkan lebih lanjut. Sekarang W1 jelas persamaan jadi ini kan dz dw1 itu x, sementara dz dw0 itu nilainya 1. Ya, secara matematis sangat intuitif. Gak ada yang rumit sebenarnya. Oke, sekarang kita lakukan teknik yang sama untuk AND logic gate lagi, tapi sekarang saya saya akan memperhatikan, I will cater bahasa Indonesia saya jadi begini. I will cater for the activation function in the optimization. Jadi saya pakai saya pertimbangkan activation function. Lihat sekarang update-nya sekarang bentuknya seperti ini. Perhatikan perbedaannya dengan Adelin teknik yang sebelumnya kita bahas. Sekarang saya mempertimbangkan activation. Lagi-lagi activation function saya di sini saya pakai sigmoid function. Dari sini. Jadi saya sekarang updating functionnya agak sedikit berbeda pada Adelin yang sederhana tadi karena saya menggunakan faktor ez di sini. Kita lakukan teknik iterasi yang serupa. Kita update nilai bobotnya satu untuk W1, untuk W2, untuk B. Kita lakukan untuk data kedua. Ya, kita lakukan data kedua. Saya akan bicara angkanya satu persatu. Kita lakukan lagi data ketiga, keempat, selanjutnya seterusnya sampai
menghasilkan nilai yang paling optimum. Kalau belum converge, kalau W1, W2, B-nya masih berubah terus ya ulang lagi, masukkan data pertama lagi, terus berulang sampai akhirnya. Jadi itu konsepnya backpropagation. Saya belum bicara tentang backpropagation, tapi di sini saya baru bicara tentang konsep tebelin yang di-extend dengan memperhatikan activation. Ini akan menjadi dasar backpropagation pada saat kita mau mengoptimisasi network yang sangat kompleks, yang network yang mengandung banyak. Pastikan nggak ada pertanyaan dulu sampai di sini, karena itu akan menjadi basis backpropagation yang digunakan untuk mengoptimisasi network yang kompleks. Sekali lagi kalau ada pertanyaan diinterupsi saja, langsung saya diinterupsi kalau ada pertanyaan. Oke, sekarang kita bicara kompleks nih, network. Ilustrasi di sini, ilustrasinya seperti ini. Saya punya network yang ada 2 layer, layer 1, layer 2, saya sebut aja layer. Layer satunya punya 2 node, punya 3 node, 1, 2, 3. Atau ya udah saya sebut sih di sini, sorry. Saya sebut di sini kalau saya punya network kayak gini, saya sebutnya ini network yang punya 3 layer, karena layer pertama adalah layer input layer. Ini layer kedua, ini layer ketiga. Jadi kalau saya punya network kayak gini, saya sebut ini network yang punya 3 layer. Layer kedua ada 3 nodes, layer ketiganya ada 2 nodes. Nah, ini adalah multi variable problem di mana inputnya ada 4, outputnya ada 2. Di sini artinya kita punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nodes. Kalau masing-masing node di layer kedua ini punya 1, 2, 3, 4, 5 weightage. 5 weightage, kenapa 5? Karena saya punya 4 input dan 1 input yang berasal dari offset, dari nilai constant. Jadi satu node di layer kedua itu ada 5 variabel. Karena punya 3 node berarti di sini udah ada 15 variabel. Di sini ada 2 node, masing-masing punya 3 input. Berarti ada 4 variabel untuk satu node di layer ketiga. 4 kali 2 ada 8 tambah 15 berarti investasi ke 23 variabel. Itu dengan konsep delta rules yang diilustrasikan di slide sini. Konsepnya tetap sama, bahan dasarnya adalah sama, yaitu delta rules atau gradient descent method. Oke. Sebelumnya kita pakai pakai konvensi penamaan, kita ngomongnya dengan bahasa yang sama. Kalau saya sebut W sub J K subscript L, ini artinya saya merujuk pada bobot W di neuron ke J pada layer L minus 1 yang terhubungkan ke neuron ke K pada layer L. Nah, dihubungkan. Oke, jadi contohnya kalau saya akan mengacu ke weightage yang warna merah ini. Ini akan saya sebut sebagai W12 subscript of 3, yang artinya ini adalah weightage dari layer layer
layer 2 ke 1, layer 2 ke 3, weightage pada node yang menghubungkan layer kedua. Layer weightage pada node yang menghubungkan layer 2 ke layer 3 pada node pertama. Jadi node pertama, bahasa Indonesia, node pertama dari node yang menghubungkan layer kedua ke layer 3. Node pertama pada node yang menghubungkan layer kedua. Jadi untuk yang ini bakal W, node ketiga yang menghubungkan layer kedua ke layer ketiga. Itu ya, kita pakai bahasa ini. Sementara, yang saya maksudkan ke ini, tapi yang saya maksudkan adalah Oke, sorry. Saya ulangi. Ini artinya adalah susah juga ya. Node pada susah juga saya jadi lupa saya pakai apa ini. Wait on the mungkin bobot Pak. Ya betul sekali. J neuron in the L minus. Oke, bobot ini adalah pada layer ketiga minus 1. Jadi ini layer ketiga minus 1. Ini menunjukkan layernya. Layer ketiga minus 1 jadi layer kedua. Yang menghubungkan node pertama pada layer kedua ke node kedua pada layer berikutnya. Oke, saya ulang lagi. Berarti untuk yang ini adalah W3 karena dia berada dari layer 2 ke layer 3 yang menghubungkan node ketiga di layer sebelumnya ke node 2 di layer. Ya, tuh. Sekarang tuh. Gitu ya. Jadi 3 ini mengacu ke layer berikutnya. Angka 3 yang di atas ini mengacu ke layer berikutnya. Dan angka yang di bawah ini mengacu node kesekian pada layer sebelumnya dan node kesekian pada layer sesudahnya. Ya. Sementara untuk bias, untuk offset lebih mudah. Ini hanya mengacu pada layer ke L dan node ke J. Oke. Nanti kita bakal balik lagi ke sini karena saya lupa konvensi. Saya bakal lupa konvensi namaannya ini. Oke lah, kita bakal balik ke sini berkali-kali. Nah, kita masih ada 5 menit lagi. Saya mau bahas backpropagation untuk multi-layer network yang cukup sederhana di sini. Ini saya punya multi-layer network, saya punya 4 layer. Di sini layer pertama selalu saya hitung dari layer input ya. Jadi saya punya 4 layer, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Kalau saya punya input X, sederhana ini sangat sederhana. Lebih sederhananya lagi, asumsikan kita nggak punya bias. Di semua node ini nggak ada bias, nggak ada offset. Nggak ada bias, nggak ada offset. Jadi networknya cuma ada satu network di sini. Jadi keluaran dari sini, keluaran dari network ini, keluaran di sini. Cuma sekedar W1 kali X. W1 kali X, tapi kemudian di sini ada activation function, yang activation functionnya menggunakan simple sigmoid function. Ya, jadi networknya sederhana nih, networknya cuma begini, nggak ada offsetnya, cuma ada X, jadi bobotnya W, jadi Y-nya bakal sama dan WX gitu aja, nggak ada offset di sini. Kita cari yang sangat sederhana. Nah, ilustrasi ini akan memberikan ilustrasi bagaimana backpropagation bekerja.
Inputnya X. Bobot pertama di layer pertama itu W1. Berarti output sebelum activation function yang pertama dia bakal W1X kan. Tapi kemudian dia akan melewati sigmoid function, berarti output dari layer pertama akan berupa sigmoid function untuk input W1X. Ini output dari layer pertama. Ya. Nah, ini sekarang dimasukkan ke layer kedua. Layer kedua juga sederhana, nggak ada offset di sini. Cuma ada satu bobot W2 di sini. Berarti keluaran dari layer kedua sebelum memasuki activation function berarti cuma sekedar W2 kali A1. A1 itu keluaran dari layer pertama. Tapi harus masuk sigmoid lagi, berarti keluaran dari layer ketiga, keluaran dari layer ketiga adalah sigmoid function dari ini dikali W2. Ya, W2 dikali sigmoid function W2 dikali ini, W2 dikali ini dikalkulasikan lagi dengan sigmoid function. Itu dapat W2. Itu keluaran dari layer ketiga. Masukin lagi ke layer keempat, dikali dengan W3, kemudian dievaluasi lagi dengan sigmoid function. Itu nilai Y. Jadi Y-nya itu persamaannya jadi kompleks ya. Persamaannya jadi kompleks. Sigmoid dari W3 kali A2, di mana A2 adalah W2 kali A1 yang dievaluasi dengan sigmoid function, kemudian W2 adalah sigmoid dari W1 kali ya, bertahap masuk ke sigmoid lagi, masuk ke sigmoid lagi, masuk ke layer, masuk ke sigmoid function. Nah, sekarang saya punya target, saya punya T, nilai target T. Pada step pertama, pada iterasi pertama kan saya pakai W1, W2, W3 sembarang bahkan saya sembarang. Nah, untuk mengupdate W3, langkah pertama yang harus saya lakukan, saya harus update W3. Nah, itu nanti saya belakang saya cerita kenapa namanya backpropagation, karena kita update-nya dari yang paling. Langkah pertama kita harus hitung updating factor untuk mengupdate W3. Gimana caranya? Delta rule, sama persis delta rule diandelin tadi. Untuk mengupdate W3, mengupdate W3, kita harus cari first derivative of E with respect to W3. Caranya gimana? Chain rule lagi. First derivative of E with respect to E3 dikali first dari I-nya kan ini. I-nya kan tadi ini. I-nya ini, R-nya ini. Sementara E3, A3 itu esensinya adalah Y. E3 itu kan Y. Keluaran dari node terakhir itu kan Y. Jadi ini sebenarnya adalah yang tadi udah kita hitung ya. First derivative of A3 with respect to W3 kita bisa hitung dengan mudah. Ya. Kita tahu fungsinya diturunkan with respect to A3. Kita bisa hitung. Jadi kita bisa tahu nilai ini dengan mudah. Dari sini kita bisa update W3. W3 sudah terupdate, langkah selanjutnya kita update W2. Bagaimana update W2? W2 kan tadi fungsinya W2 itu kita tahu bahwa I itu adalah perhitungan dari A3 dikalikan dengan inputnya berupa A2. Nah, di sini kita ada chain rule yang lebih kompleks lagi yang menghubungkan A3 dengan A2. A3 dengan A2. Jadi ketika kita mau mencari the first derivative of E with respect to W2, kita punya chain rule yang lebih panjang lagi. Ini adalah D, E,
DA3, kemudian dikalikan dengan DA2, di W2. Dari sini kita bisa update W2. W2 yang sudah diupdate kita udah dapat, kemudian kita beranjak ke layer yang terakhir, Adobe berikut, menjadi ketutupan itu. Ini persamaan A1 yang menghubungkan dengan Y itu jadi chain-nya akan lebih panjang, rantainya lebih panjang. Tapi pada dasarnya ketika kita mau mengupdate W1, ya kita pakai chain rule lagi. Chain rule yang sama, tapi lebih panjang aja. Yang menghubungkan dari A1 ke A2, A2 ke A3. Dan yang terakhir menghubungkan error with respect to W1. Chain-nya akan menjadi lebih panjang. Tapi pada dasarnya ini hanya nggak lebih dari chain rule. Jadi kita hitung dari yang paling belakang untuk mengupdate weightage yang terakhir, kemudian merambat ke depan satu persatu. Dari sini kita bisa update W1, W2, dan W3. Kita evaluasi hasilnya. Kalau masih belum sesuai, kita iterasi ulang lagi, mulai lagi dari belakang, begitu selanjutnya. Tekniknya seperti itu. Makanya itu disebut backpropagation karena penerapannya bertahap dari belakang ke depan. Merambat dari belakang ke depan. Kemudian bagaimana kalau layernya menjadi lebih kompleks lagi? Sama. Cuma tekniknya kita harus melakukannya menjadi lebih banyak. Tapi pada dasarnya merambat dari belakang. Nah, di slide ini selanjutnya akan ada ilustrasi matematis bagaimana perhitungannya. Kita akan bahas ini tahun depan. Tahun depan kita masih punya dua sesi lagi ya, kayaknya tanggal 2 Januari dan tanggal 8 Januari. Ilustrasi perhitungan ini kita bahas minggu depan, tahun depan, tanggal 2 Januari. Tolong diperhatikan jadwalnya akan kita ubah. Kita punya 2 sesi lagi. Sesi selanjutnya adalah tanggal 2 Januari. 2 Januari itu hari Sabtu. Dan sesi yang terakhir adalah tanggal 8 Januari. 8 Januari kembali hari Jumat. Itu aja sampai saat ini. Mungkin masih kurang jelas bagaimana konsep backpropagation ini. Tapi itu akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti pada tanggal 2 Januari. Oke, setelah tanggal 8 Januari kita ada exam, teknisnya bagaimana akan dikomunikasikan. Satu informasi lagi, tadi sudah saya sebut sepintas di depan. Saya udah upload 2 note assignment, jadi sebenarnya itu bukan assignment, jadi nggak perlu submit apa-apa saya, tapi tolong dikerjakan karena itu akan memberikan ilustrasi bagaimana naive Bayes dan ENN dilakukan, karena mungkin itu akan membantu penyelesaian soal-soal ujian lagi. Mungkin untuk not assignment 4 bisa dilakukan kemudian nanti ketika kita sudah selesai membahas artificial neural network pada tanggal 2 Januari. Tapi yang sekarang bisa saya sarankan untuk dilakukan lakukan yang assignment. Oke. Itu saja dulu untuk minggu ini. Kita udah agak kelewat nih. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak ya saya persilakan. Selamat berlibur dan selamat tahun baru. Satu lagi saya lupa, saya lihat saya masih kurang dua assignment. Ada yang belum masukin ke saya. 2 orang, tolong assignment buat karena ini akan dinilai midterm. Yang belum submit hari ini terakhir ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi tahun depan dan selamat tahun baru, selamat Natal buat yang merayakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kasih, presensi Pak Ari udah ya Pak Ari? Untuk presensi sudah kami rekap Pak. Oke.
Oke deh, kalau gitu Pak Adi kita ada meeting besok. Insya Allah Pak ya. Oke. Tapi beresin dulu. Nah, oke. Fix. Ya udah, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, saya log out dulu. Sampai besok Pak Adi. Iya, Pak. Tunggu. Assalamualaikum.